Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga, kami mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan awali renungan ini dengan penyerahan diri. Saudara, mari kita saat duduk sejenak. Firman Tuhan akan menyatu denganmu. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu ajaib, luar biasa. Kasih dan pengorbanannya tiada tara, hanya untuk keselamatan kita orang berdosa ini. Katakanlah sekarang, sungguh ajaib Tuhan itu, atau dogma sikopdo asiroham diauna damalon. Sekarang damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, terimalah firman Tuhan. Renungan kita hari ini, Jumat 6 September 2024, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 2 ayat 14
Demikian dituliskan di sana. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditidakkannya dengan melakukannya pada kayu salib. Di sesa do surat tangani na dopak kita, ima akapati na maraloho kita, di padaudui, di lohoton tu silangi. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Ya, saya lihat dari sini. Saudaraku, Bapak Ibu, sehat dan sukacita. Saya pastikan saudara akan menerima berkat Tuhan hari ini. Terlebih setelah menerima firman Tuhan renungan pagi ini yang mengingatkan kita senantiasa dekat dan menyatu dengan Sang Penebus dosa manusia yang disebut Iktus Yesus Kristus Theos Iosoter, Kristus anak Bapa yang datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Saudaraku yang kami kasihi, tetaplah sukacita dan kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday, God bless you. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga bahagia dan turut merasakannya. Kami ucapkan happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun perkawinan. Bahagia selalu bersama anak, istri, suami. Molo di panos de bata, sehat-sehat mamu hita. Mangiring-iring pahopu saat tu sauru madua-dua. Bagi saudaraku yang syarat dengan pergumulan, sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, tetap semangat, berpengharapan pada Tuhan. Tuhan pasti menopang, menyelamatkan saudara dari pergumulan saudara ini. Percaya pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Kristus, boleh saya bertanya? Boleh ya? Tapi jangan tersinggung. Janji ya Pak, janji ya Inom, semua saudaraku, Anda tolong yang mendengarkan renungan ini. Pertanyaan saya adalah, pernahkah saudara berhutang? Pernah ya? Berapa hutang saudara? Banyak. Kepada siapa saudara berhutang waktu itu? Bagaimana hutangnya? Udah lunas apa tidak? Masih terkatung-katung, belum dilunasi? Atau saudara mengatakan, celopan emma, hadua mahuleon, tunggu datanglah hari ciki. Sabarlah, pasti utangku lunasi. Ngamur teh, tu sih tamar utang. Apa ya rumah utang? Ada yang deng ngawar utang. Usaha do tu, kita lunasi loh. Biar suatu orang tu dia menunggu. Takut juga diberitahu sama orang kalau saya perlu tahu. Tapi aku percaya dia yang beri aku itu utang baik-baik orangnya. Memang kalau kita punya utang rasa-rasanya tidak nyaman, apalagi lewat orang yang minjamkan uang itu sama kita, atau tempat kita berutang itu lewat, kita maunya bersembunyi, jangan lewat dia. Takutnya diminta tersinggung, tapi padahal dia bukan, dia melewati aja ke pasar, bukan minta utang kita. Cuma perasaan kita saat ada utang tidak pernah nyaman. Maunya pikiran kita, aduh, saya lunas sama utangki. Belum lunas tahu bato, gitu kan? Coba ingat saudara, ketika utang saudara banyak, adakah pernah seseorang mengatakan, saya di utangmu 1000 rupiah, mau? Ada enggak? Ada orang rela mau membayar utang saudara, melunasinya. Misalnya utang saudara ada 5 juta, tiba-tiba ada orang mengatakan, biarkan aku melunasinya. Pernah saudara alami? Tidak ya? Balik sa mengurupi mana manunasi takta, justru dia datang mempermalukan. Saya marutangi toko semila gitu juga dikatakan. Sakit rasanya ya. Tapi percayalah,
pada waktunya utang kita akan lunas. Tapi kerenungan hari ini luar biasa, spesial. Kenapa? Karena orang yang berhutang bukan 1 miliar, bermiliar-miliar. Utangnya banyak sekali. Sepenuh dunia ini utangnya. Tapi ada yang mau datang melunasinya. Melunasinya hebatnya bukan dengan uang. Dia membayar dengan darahnya. Sehom memudarhon. Asa ugarar utang monai. Ali berjuang muda. Coba bayangkan. Untuk menghapus utang itu, dia naik ke kayu salib. Dipersilakan. Dia tebus di kayu salib dengan darahnya yang tercurah. Mudernai. Sampai mati begana. Siapakah dia? Yesus Kristus. Utang yang ditulis dengan suratan tangan telah terhapus. Tidak lagi utang kita. Kita sudah dibersihkan. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dengan nyawa. Dengan darahnya. Sampai Yesus mati. Agar kita layak kembali depan Tuhan. Itulah kerenungan hari ini. Kalau Tuhan Yesus menghapus dosa kita dengan darahnya, pengorbanannya dengan tersalib, dengan nyawanya, apa yang sudah lakukan kepada dia. Cukup mengingat saja. Pokoknya ingat toh, bisa diam atau hanya menghayati saja. Ada, udah cukup. Tapi ingat, pengorbanan Kristus jangan sia-siakan. Saudara harus bersiap juga melakukan suruhan Tuhan, bukan harus di kayu salib. Terbaik kowe, sini dulu, persilakan. Nah, oleh Yesus dulu semua ini. Tapi ingatlah sekarang, bersiaplah melakukan suruhan Tuhan sampai ke tengah-tengah serigala pun saudara disuruh mewartakan kerajaan Tuhan dan kebaikan dan kasih pengorbanan Tuhan. Pergilah. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Bersedia saudaraku? Bersedia ya? Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami. Dan kami akan menerima mahkota kehidupan kekal setelah Engkau Yesus menghapus dosa-dosa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Sukses bagi selalu di dalam Tuhan.